Sejumlah ruas jalan tergenang setelah hujan mengguyur ibu kota malam tadi. Bahkan kendaraan motor dan mobil yang nekat menerobos kawasan Kemang mogok. Akibat hujan deras malam tadi, ruas Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian banjir berkisar antara 30 hingga 40 cm. Sejumlah pengendara roda 2 memilih melintas di atas trotoar untuk menghindari banjir. Namun, bagi pengendara yang nekat menerobos banjir, kendaraan mereka mogok akibat mesin terendam banjir. Para pengendara ini pun terpaksa mendorong kendaraan mereka di tengah-tengah banjir. Tak hanya kendaraan roda 2, mobil yang menerobos banjir juga mogok hingga harus didorong. Satu karena hujan juga, dua penyebabnya jalur evakuasi saluran airnya menguap gitu. Durasinya lama juga hujan. Ini ketinggian berapa nih, Pak? Kalau sekarang kurang lebih hampir mau sampai 30 cm kali ya. Iya. Kalau untuk kendaraan mogok udah ada 20-an, banyak 20-an motor. Banjir yang menggenangi sejumlah kawasan di Jakarta Selatan selain akibat hujan yang mengguyur cukup deras, juga karena durasi yang cukup lama. Banjir juga diakibatkan karena saluran yang berada di sisi jalan tak mampu menampung debit air hingga akhirnya meluap ke jalan raya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu di Petogogan, Kebayoran, permukiman warga juga terendam banjir. Meski banjir hampir mencapai 1 meter, warga masih bertahan di dalam rumah masing-masing. Banjir merendam permukiman warga di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedalaman banjir hingga sampai 1 meter. Banjir membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sejumlah warga terpaksa menerobos derasnya arus banjir. Jam 10:30 nih. Ini akibatnya banjir, Pak? Hujan aja sih. Hujan. Kayaknya sih hujan, tergantung dari Depoknya juga. Kalau dari Bogor hujan juga ya berarti kiriman juga. Di sini emang langganan kalau hujan. Oh, langganan. Ini mah langganan. Meski banjir sudah mencapai 1 meter, namun warga masih bertahan di rumahnya dan hanya mengevakuasi sepeda motor agar tidak terendam banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pasca aksi seorang supir mengemudikan truk dengan ugal-ugalan viral di media sosial, polisi menangkap sang pengemudi. Polisi menilai aksi truk oleng membahayakan pengguna jalan raya lainnya. Gustuti Herawati, wanita yang memaki petugas posko penyekatan di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, meminta maaf. Ia mengaku hilaf karena ingin menjenguk saudaranya yang sakit, namun diminta putar balik karena persyaratan perjalanan tidak lengkap. Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono menyatakan, kasus tidak dilanjutkan karena pelaku sudah meminta maaf dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kepada para petugas Disub dan petugas kesehatan Kota Cilegon yang berjaga pada pos penyekatan di jalur menuju Anyer. Khususnya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia, saya sangat minta maaf atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik. Padahal tujuan saya bukan untuk berwisata ke Pantai Anyer, melainkan untuk menjenguk saudara saya. Saudara saya yang sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas saya tidak memenuhinya. Kemudian di samping kirinya ada seorang wanita yang pada saat dilakukan penyekatan mengeluarkan kata-kata atau melakukan tindakan yang secara normal kemasyarakatan sepertinya menurut para netizen, menurut para masyarakat tidak pantas.
Sebelumnya, aksi pelaku bersama suaminya memaki petugas posko penyekatan di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon beredar viral. Pelaku mencoba menerobos penyekatan dengan alasan ingin menjenguk saudaranya yang sakit. Namun mereka tidak bisa menunjukkan identitas serta alamat saudaranya yang sakit. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, bisa mohon maaf atas kesalahan pemutaran informasi tadi ya. Seharusnya itu tadi pemudik yang meminta maaf gitu kan setelah melakukan tindakan memaki petugas gitu dan menyatakan minta maaf. Kemarin ada dua yang satunya di Bekasi juga melakukan hal yang sama. Betul, berbicara mengenai penyekatan, Gede dan pemirsa, ini sejumlah kendaraan diputar balikan ini setelah tidak dapat menunjukkan surat bebas COVID-19 kepada petugas saat akan masuk gerbang tol Cikampek pada Senin malam. Penyekatan arus balik Lebaran dikhususkan bagi kendaraan menuju Jakarta dan sekitarnya. Di gerbang tol Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat, penyekatan digelar petugas gabungan dengan memeriksa kelengkapan surat bebas COVID kepada pengendara yang akan menuju Jabodetabek. Tidak hanya surat keterangan bebas COVID, identitas dan barang bawaan milik penumpang turut diperiksa. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dari puluhan kendaraan yang diperiksa pada malam tadi, 6 diantaranya terpaksa diputar balikan karena tidak dapat menunjukkan surat bebas COVID kepada petugas. Selain di pintu masuk gerbang tol Cikampek, penyekatan arus balik juga dilakukan di depan gerbang tol Sadang dan gerbang tol Jatiluhur. Ya pemirsa, hari pertama masuk kerja ratusan pegawai Perumdam Kabupaten Tangerang jalani rapid test. Satu pegawai dinyatakan reaktif dan langsung menjalani isolasi mandiri. Syarat masuk kerja setelah libur Lebaran, seluruh pegawai Perumdam Kabupaten Tangerang diwajibkan menjalani tes antigen. Tidak hanya para pegawai setingkat staf dan operator, bahkan seluruh jajaran direksi dan Dewan Pengawas juga menjalani tes antigen. Tes antigen dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID yang kemungkinan terjadi saat interaksi selama libur Lebaran. Antigen kepada seluruh karyawan terkait dengan pencegahan penanganan penularan COVID-19 di lingkungan perusahaan Perumdam Tirta Kerja. Ya, hari ini adalah kegiatan Perumdam Tirta Kerja melakukan antigen karena memang ini persyaratan hari pertama masuk kerja, wajib dilakukan antigen ke seluruh karyawan. Usai menjalani tes antigen, direksi langsung menyisir ruang kerja dan memastikan para pegawainya masuk kerja dan sudah menjalani tes antigen sebelum bekerja. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Iya, Lisa, ini kembali ke soal penyekatan ya. Ternyata tadi malam juga masih terus dilakukan ini untuk mengurai kepadatan dan mempersempit gitu ya area orang-orang yang mungkin bisa saja tertular COVID-19 dari tempat mereka mudik. Iya, karena memang sebelumnya juga sempat terdeteksi ada 7 pemudik yang ternyata positif COVID-19 setelah dari kampung halamannya. Sementara itu pemirsa, ini ratusan pengendara yang melintas di kilometer 34 ruas tol Cikarang, Jawa Barat dini hari tadi menjalani pemeriksaan petugas. Ya, pengendara diwajibkan mengikuti rapid test antigen yang diberikan secara gratis. Pemeriksaan kendaraan yang melintas menuju Jakarta ini diperiksa di pos penyekatan KM 34 tol Cikarang arah Jakarta. Satu persatu pengendara diwajibkan menjalani pemeriksaan tes antigen yang diberikan secara drive-thru. Operasi ketupat peniadaan mudik Lebaran 2021 ini resmi ditutup oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono. Mulai hari ini fase pengetatan berlaku bagi kendaraan arus balik menuju Jabodetabek hingga 24 Mei 2021. Selama pelaksanaan operasi ketupat sebanyak 461.626 kendaraan diputar balik dalam kurun waktu 12 hari. Pada peniadaan mudik Lebaran tahun ini, 381 titik penyekatan disediakan untuk menghalau para pemudik. Selama operasi yang diputar balikkan sebanyak 461.206 kendaraan, dan travel gelap ini selama operasi sebanyak 835.
Selanjutnya, mulai pagi hari ini. Iya, selain menggunakan moda transportasi pribadi, moda transportasi umum juga banyak sekali yang masuk ke Jakarta dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya. Nah, ini kita akan mencoba mencari tahu bagaimana kondisi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Ada rekan kami yang ada di sana, ada Camar Hayenda. Selamat pagi, Camar. Bagaimana situasi terkini di Pulau Gebang saat ini? Apakah sudah ada para penumpang bus yang datang begitu ya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sekitarnya? Ya, selamat pagi Gede, Arlista, dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi di Terminal Pulau Gebang saat ini pasca libur Lebaran 2021 1442 Hijriah, ini terpantau sepi saat ini karena memang untuk kedatangan sendiri ini berlangsung dari memang maksimal dan juga lebih banyaknya itu pada jam 00 hingga dengan 3 subuh pagi tadi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat sudah ada 15 bus dan juga 61 penumpang yang datang dari berbagai wilayah dan memang lebih didominasi oleh bus yang berasal dari Jawa Tengah. Dan untuk daerah-daerah sendiri ini datang dari berbagai daerah seperti Madura, Jepara, dan juga Kudus. Dan dapat kami informasikan terkait dengan regulasi terkini yang ada di Terminal Pulau Gebang yang berlaku dari tanggal 15 Mei. Ini adalah terkait dengan diwajibkannya masyarakat ataupun para penumpang yang datang ke Terminal Pulau Gebang ini untuk melakukan tes rapid antigen bebas COVID-19. Dan dapat dilihat pemirsa di belakang saya ini sebelah kanan saya ini adalah antrian ataupun ruang tunggu untuk melakukan tes rapid antigen. Jadi setelah di pintu kedatangan ini masyarakat ataupun penumpang diwajibkan untuk melakukan tes rapid antigen yang memang berlaku 1 kali 24 jam. Dan terdapat dua kemungkinan nantinya, apabila negatif ini akan diperbolehkan langsung pulang ke rumahnya masing-masing, namun apabila positif akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan seperti tes PCR yang lebih spesifik begitu dan juga lebih akurat. Dan memang ini terlihat masih sangat sepi dikarenakan sampai dengan saat ini data yang kami terima ini perharinya memang tidak lebih dari 50 dan pada hari ini mencapai rekornya sudah mencapai 61 penumpang yang datang. Namun memang kedatangan ini terjadi pada pukul 12 malam tadi hingga dengan pukul 3 subuh sampai dengan saat ini belum ada lagi kedatangan. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat pula dari petugas bahwasanya nanti hingga menjelang siang ini akan datang beberapa bus yang berasal dari daerah seperti Bengkulu. Gede dan Alista. Baik, Camar, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa untuk penumpang yang tiba di Pulau Gebang nantinya akan dites rapid test seperti itu ya. Lantas dari belakang Anda, apakah Anda mendapatkan informasi berapa banyak pos ataupun alat rapid test yang sudah disiapkan oleh petugas untuk nantinya akan menyambut para penumpang yang nanti siang datang dari Bengkulu? Ya, Arista, terkait dengan jumlah ketersediaan antigen sendiri, tadi kami sudah mewawancarai beberapa petugas yang ada di sini, namun memang tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya, namun terdapat 4 pos begitu ataupun 4 tempat tes antigen. Namun untuk jumlah alatnya sendiri kami sampai dengan saat ini masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Terminal Pulau Gebang. Dan memang untuk kedatangan dari Bengkulu sendiri ini memang akan mendominasi pada siang hari nanti, dikarenakan ini yang berasal dari Pulau Sumatera juga menuju ke Pulau Jawa begitu. Arlista. Jika nanti ada penumpang itu yang dinyatakan reaktif maupun positif COVID-19, apakah ada rumah sakit rujukan khusus begitu? Ya, Gede, kami juga sempat menanyakan kepada beberapa petugas bagaimana apabila masyarakat ataupun penumpang yang datang ke Pulau Gebang ini ternyata dinyatakan reaktif, maka nanti yang pertama dilakukan adalah tidak langsung dilakukan masuk ke rumah sakit begitu, namun akan dites lanjutan begitu ke beberapa
rumah sakit yang ada atau tes lanjutan seperti tes PCR. Dan setelah apabila tes PCR dinyatakan negatif, baru akan dirujuk ke beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di wilayah DKI Jakarta, maupun misalnya apabila saya berasal dari wilayah Surabaya, ini akan dirujuk sesuai dengan dominasi atau sesuai dengan domisili masing-masing begitu. Camar, untuk mekanismenya sendiri, kalau misalkan ada salah satu penumpang yang reaktif, apakah seluruh penumpang dalam satu bus itu tidak diperbolehkan pulang terlebih dahulu dan harus menjalani tes PCR atau seperti apa? Ya, Alista, benar sekali, apabila dalam satu bus terdapat satu orang saja yang memang dinyatakan positif COVID-19 oleh tes antigen ini, maka seluruh penumpang ini diwajibkan untuk melakukan tes lanjutan, tes PCR begitu, karena memang untuk menghindari resiko penyebaran COVID-19 yang mungkin apabila dengan tes antigen ini memang kurang akurat, dan nanti akan lebih dikonfirmasi dengan tes PCR begitu. Alista. Ya. Baik, terima kasih Camar Hayenda melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Dan pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami masih akan kembali dengan informasi berikutnya. Di antaranya ada aksi dukungan terhadap Palestina muncul di sejumlah negara. Anis Pagi akan segera kembali.